Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Tri Rahayu dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Administrasi Pembangunan yang menyangkut tentang otonomi daerah. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, tentunya kita harus mengetahui apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri atau Zelfwetgeving. Namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti Zelfwetgeving atau membuat perda-perda, juga utamanya mencakup Zelfbestuur atau pemerintahannya sendiri. Sehingga otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diperdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Adapun asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintah daerah, pada dasarnya ada 4, yaitu sentralisasi. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Yang kedua ada desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Yang ketiga ada dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dan yang terakhir ada tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota atau desa, dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan sosial, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Mendorong pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu ada faktor yang mempengaruhi otonomi daerah, seperti pertambahan penduduk Indonesia yang pesat. Lalu ada kemampuan ekonomi setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Selanjutnya ada adat istiadat, budaya, dan kehidupan sosial setiap daerah pun berbeda-beda. Dan yang terakhir ada perkembangan politik setiap daerah yang juga berbeda-beda. Dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah tahun 2007, karya Syamsuddin Haris, otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar, yaitu kebebasan, di mana kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Lalu ada partisipasi. Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Dan yang terakhir ada efektif dan efisien, di mana melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran, efektif, dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan.
Dalam otonomi daerah, tentunya kita memiliki hak atau kewajiban dari daerah itu tersebut. Yang pertama kita akan bahas yaitu hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Jadi, menurut UU nomor 32 tahun 2004 pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki hak sebagai berikut: mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengolah aparatur daerah, mengolah kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, lalu mendapatkan bagi hasil dari pengolahan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Dan yang terakhir ada mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kalau tadi kita membahas hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah, sekarang kita membahas mengenai kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah, yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, lalu ada mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, lalu ada menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, dan melestarikan lingkungan hidup, mengolah administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan otonomi daerah, tentunya daerah memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Di sini kita akan membahas dampak positifnya dahulu, yaitu kegiatan pemerintah dapat berjalan lebih efektif karena kewenangan berada di tangan daerah. Lalu potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. Lalu daerah dapat menyelenggarakan kepentingan sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. Selanjutnya, dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol. Laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol. Lalu yang terakhir, kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi. Nah, saya sudah menjelaskan mengenai dampak positif dari otonomi daerah. Dan tentunya otonomi daerah juga memiliki dampak negatifnya, yaitu munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatis, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah. Lalu munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lain, karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam, maupun faktor lainnya. Lalu ada munculnya penjabat daerah yang sewenang-wenangnya. Pemerintah pusat yang kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi kepada daerah. Selanjutnya yang terakhir ada masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kerjasama, koordinasi, atau bahkan interaksi. Jadi, segitu saja pembahasan singkat saya mengenai otonomi daerah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sampai bertemu selanjutnya.